Oke guys, welcome back to my channel, di channel Irmawati Indriani. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera teman ya. Tentunya bisa kita gunakan untuk membuat vlog dan juga konten-konten lainnya. Oke, jadi sebelum kita membahas berlanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas berlanjut tentang si kamera ini teman ya. Nah, jadi kamera yang saya maksud adalah si Bipro ini teman. Nah, jadi si Bipro ini adalah sebuah kamera action. Nah, dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman. Nah, jadi seperti ini jadi ya dia bentuknya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya. Oke, kemudian di sini untuk si Bipro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Bika Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu, hasil videonya sangat bagus tentunya. Dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk true color, TTFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya itu sampai 1000 mAh, dan juga ada untuk namanya itu adalah Li-ion baterai. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof teman. Nah, dimana kita bisa gunakan untuk casing waterproof ini sendiri menyelam hingga kedalaman 40 meter ke bawah laut tentunya ya di air lah seperti itu. Kemudian ada juga untuk time lapse recording, dan juga ada foto mode burst-nya teman ya. Nah, jadi di sini untuk foto mode burst ini dia memiliki fungsi untuk mengambil foto 10 kali sekaligus dalam 1 kali jepretan saja teman. Dan teman tinggal berganti gaya atau pose saja. Nah, juga di sini terdapat untuk kontrol wifi-nya di bagian sini ya, di bagian atas nanti juga bakalan saya jelaskan tentunya. Dan di sini juga dia ada untuk bagian eksternal microphone port-nya ya di bagian sini teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 port, nanti juga bakalan saya jelaskan ya. Dan juga ada dual LCD screen. Nah, jadi di sini ada dual LCD screen depan dan juga bagian belakangnya teman ya. Depan dan juga di bagian belakangnya. Kemudian ada 4K Ultra HD improved dan juga terdapat bigger and better-nya juga teman ya. Nah, jadi di sini juga dia memiliki loop record gitu ya teman ya. Nah, dimana kita bisa merekam dengan batas waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Nah, misalnya ada pilihan seperti ini untuk loop recordnya, ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi perekaman batas maksimalnya itu hanya sampai 5 menit saja, waktu yang paling tertinggi teman. Nah, seperti itu ya. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis berhenti sendiri untuk melakukan perekamannya gitu.
Tetapi untuk hasil videonya itu sudah langsung masuk ke kartu memorinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga akan saya bahas untuk bagian lensanya ya. Nah, teman, jadi di sini untuk lensanya dia berbentuk bulat seperti ini ya, bulat sempurna seperti ini, dan juga ada ininya namanya, ada untuk warna hitam seperti ini. Kemudian ketika kita lihat bagian samping, dia bakalan sedikit lebih maju atau menonjol seperti ini tentunya ya. Nah, jadi didesain dengan sedemikian rupa juga. Dan di sini juga untuk lens wide angle-nya ini dia sampai 170 derajat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan hasil fotonya itu juga untuk lengkungannya lumayan ya, melengkung banget ya teman ya. Buat kalian yang suka dengan foto panorama, saya sarankan gunakan si kamera B-Pro ini teman ya. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk dua LCD screen-nya, dan di sini terdapat dua LCD screen. Untuk bagian depan sini dia berukuran 0,5 inci teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah, di sini terdapat untuk fitur jam, baterai, dan juga wifi gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian depan sini. Kemudian di bagian belakangnya sini dia terdapat untuk bagian LCD belakangnya ya, yang dimana berukuran 2 inci dan tentunya berfungsi atau mempermudah kita dalam pengambilan sebuah foto maupun sebuah video gitu ya teman ya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk bagian microphone portnya ya, di bagian samping sini. Nah, di sini untuk microphone portnya itu dia bulat seperti ini teman. Nah, dia berbentuk bulat seperti ini, dan juga untuk ukurannya ini 2,5 mm ya untuk bagian microphone portnya, dan berfungsi untuk eksternal microphone, dan tentunya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Seperti itu ya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Di sini untuk HDMI ini jarang banget untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat untuk bagian USB-nya, USB port. Nah, di sini dia berguna untuk kita gunakan untuk mencarger si baterainya teman. Jadi dengan cara kita colokin ini sama persis seperti menggunakan di HP Android pada umumnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat untuk microSCAR gini ya. Nah, jadi teman, di sini untuk bagian microSCAR ini adalah untuk kartu memorinya teman. Teman-teman bisa masukkan saja langsung ke bagian sini seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol-tombolnya. Untuk yang pertama di sini terdapat tombol power on off gini ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan si B-Pro-nya. Jadi teman-teman bisa tekan di bagian sini. Kemudian di sini terdapat juga untuk kontrol wifi-nya ini ya, tombol berbentuk simbol wifi. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan dengan handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B-Pro 5 terlebih dahulu, dan dengan cara seperti itu kita secara langsung bisa mengkoneksikan antara wifi si B-Pro ini dengan wifi handphone kita teman. Dan selanjutnya juga di sini terdapat untuk bagian tombol atas bawah sini. Jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna untuk memilih menu-menu yang berada di bagian LCD belakang sini teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya atau bahan bakar dari si baterai si B-Pro ini ya teman ya. Nah, jadi dia berukuran dayanya itu sampai 1000 mAh. Nah, dimana dengan ukuran 1000 mAh ini dayanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan untuk nama baterai ini adalah Li-ion baterai teman. Nah, dimana ini bisa di-charger ulang lagi ketika baterainya sudah mulai agak sedikit drop gitu tentunya ya, dan memiliki ukuran kotak pipih dan dia lebih kecil dari si kameranya. Dan untuk harga dari satu kamera B-Pro ini adalah di 1.290.000-an teman.
Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti kamera Bipro yang satu ini teman ya. Nah, jadi kamera yang saya maksud adalah si Bipro ini teman. Nah, jadi si Bipro ini adalah sebuah kamera action. Nah, dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman. Nah, jadi seperti ini, jadi ya dia bentuknya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya. Oke, kemudian di sini untuk si Bipro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu hasil videonya sangat bagus tentunya. Dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk true color, TFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya itu sampai 1000 mAh, dan juga ada untuk namanya itu adalah Li-ion baterai. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof teman. Nah, dimana kita bisa gunakan untuk casing waterproof ini sendiri menyelam hingga kedalaman 40 meter ke bawah laut tentunya ya di air lah seperti itu. Kemudian ada juga untuk time lapse recording dan juga ada foto mode burst-nya teman ya. Nah, jadi di sini untuk foto mode burst ini dia memiliki fungsi untuk mengambil foto 10 kali sekaligus dalam 1 kali jepretan saja teman. Dan teman tinggal berganti gaya atau pose saja. Nah, juga di sini terdapat untuk kontrol wifi-nya di bagian sini ya, di bagian atas nanti juga bakalan saya jelaskan tentunya. Dan di sini juga dia ada untuk bagian eksternal microphone port-nya ya di bagian sini teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 port, nanti juga bakalan saya jelaskan ya. Dan juga ada dual LCD screen. Nah, jadi di sini ada dual LCD screen depan dan juga bagian belakangnya teman ya. Depan dan juga di bagian belakangnya. Kemudian ada 4K Ultra HD Improved dan juga terdapat bigger and better-nya juga teman ya. Nah, jadi di sini juga dia memiliki loop record gitu ya teman ya. Nah, dimana kita bisa merekam dengan batas waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Nah, misalnya ada pilihan seperti ini untuk loop recordnya, ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi perekaman batas maksimalnya itu hanya sampai 5 menit saja, waktu yang paling tertinggi teman. Nah, seperti itu ya. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis berhenti sendiri untuk melakukan perekamannya gitu. Tetapi untuk hasil videonya itu sudah langsung masuk ke kartu memorinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga akan saya bahas untuk bagian lensanya ya. Nah, teman, jadi di sini untuk lensanya dia berbentuk bulat seperti ini ya, bulat sempurna.
seperti ini. Dan juga ada ininya namanya, ada untuk warna hitam seperti ini. Kemudian ketika kita lihat bagian samping, dia bakalan sedikit lebih maju atau menonjol seperti ini tentunya ya. Nah, jadi didesain dengan sedemikian rupa juga. Dan di sini juga untuk lens wide angle-nya ini dia sampai 170 derajat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan hasil fotonya itu juga untuk lengkungannya lumayan ya, melengkung banget ya teman-teman ya. Buat kalian yang suka dengan foto panorama, saya sarankan gunakan si kamera Bipro ini teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk dua LCD screen-nya. Dan di sini terdapat dua LCD screen. Untuk bagian depan sini dia berukuran 0,5 inci teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah, di sini terdapat untuk fitur jam, baterai, dan juga wifi gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian depan sini. Kemudian untuk di bagian belakangnya sini dia terdapat untuk bagian LCD belakangnya ya, yang dimana berukuran 2 inci dan tentunya berfungsi atau mempermudah kita dalam pengambilan sebuah foto maupun sebuah video gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk bagian microphone portnya ya, di bagian samping sini. Nah, di sini untuk microphone portnya itu dia bulat seperti ini teman. Nah, dia berbentuk bulat seperti ini. Dan juga untuk ukurannya ini 2,5 mm ya untuk bagian microphone portnya. Dan berfungsi untuk eksternal microphone. Dan tentunya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Seperti itu ya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Di sini untuk HDMI ini jarang banget untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat untuk bagian USB-nya, USB port. Nah, di sini dia berguna untuk kita gunakan untuk mencarger si baterainya teman. Nah, jadi dengan cara kita colokin ini sama persis seperti menggunakan di HP Android pada umumnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat untuk microscard gini ya. Nah, jadi teman di sini untuk bagian microscard ini adalah untuk kartu memorinya teman. Teman-teman bisa masukkan saja langsung ke bagian sini seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol-tombolnya. Untuk yang pertama di sini terdapat tombol power on off gini ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan si Bipro-nya. Jadi teman-teman bisa tekan di bagian sini. Kemudian di sini terdapat juga untuk kontrol wifi-nya ini ya, tombol berbentuk simbol wifi. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan dengan handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan dengan cara seperti itu kita secara langsung bisa mengkoneksikan antara wifi si Bipro ini dengan wifi handphone kita teman. Dan selanjutnya juga di sini terdapat untuk bagian tombol atas bawah sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna untuk memilih menu-menu yang berada di bagian LCD belakang sini teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya atau bahan bakar dari si baterai si Bipro ini ya teman ya. Nah, jadi dia berukuran dayanya itu sampai 1000 mAh. Nah, dimana dengan ukuran 1000 mAh ini dayanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan untuk nama baterai ini adalah Li-ion baterai teman. Nah, dimana ini bisa di-charger ulang lagi ketika baterainya sudah mulai agak sedikit drop gitu tentunya ya. Dan memiliki ukuran kotak pipih dan tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti kamera Bipro yang satu ini teman ya. Nah, jadi kamera yang saya maksud adalah si Bipro ini teman. Nah, jadi si Bipro ini adalah sebuah kamera action
Nah, dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman. Jadi seperti ini, jadi ya dia bentuknya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya. Oke, kemudian di sini untuk si Bipro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu hasil videonya sangat bagus tentunya. Dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk tricolor, TTFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya itu sampai 1000 mAh, dan juga ada untuk namanya itu adalah Li-ion baterai. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof teman. Nah, dimana kita bisa gunakan untuk casing waterproof ini sendiri menyelam hingga kedalaman 40 meter ke bawah laut tentunya ya di air lah seperti itu. Kemudian ada juga untuk time lapse recording dan juga ada foto mode burst-nya namanya. Nah, jadi di sini untuk foto mode burst ini dia memiliki fungsi untuk mengambil foto 10 kali sekaligus dalam 1 kali jepretan saja teman. Dan teman tinggal berganti gaya atau pose saja. Nah, juga di sini terdapat untuk kontrol wifi-nya di bagian sini ya, di bagian atas nanti juga bakalan saya jelaskan tentunya. Dan di sini juga dia ada untuk bagian eksternal microphone port-nya ya, di bagian sini teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 port, nanti juga bakalan saya jelaskan ya. Dan juga ada dual LCD screen. Nah, jadi di sini ada dual LCD screen depan dan juga bagian belakangnya namanya, depan dan juga di bagian belakangnya. Kemudian ada 4K Ultra HD Improved dan juga terdapat bigger and better-nya juga teman ya. Nah, jadi di sini juga dia memiliki loop record gitu ya teman ya. Nah, dimana kita bisa merekam dengan batas waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Nah, misalnya ada pilihan seperti ini untuk loop recordnya, ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi perekaman batas maksimalnya itu hanya sampai 5 menit saja, waktu yang paling tertinggi teman. Nah, seperti itu ya. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis berhenti sendiri untuk melakukan perekamannya gitu. Tapi untuk hasil videonya itu sudah langsung masuk ke kartu memorinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga akan saya bahas untuk bagian lensanya ya. Nah, teman, jadi di sini untuk lensanya dia berbentuk bulat seperti ini ya, bulat sempurna seperti ini. Dan juga ada ininya namanya, ada untuk warna hitam seperti ini. Kemudian ketika kita lihat bagian samping dia bakalan sedikit lebih maju atau menonjol seperti ini tentunya ya. Nah, jadi didesain dengan sedemikian rupa juga
Dan di sini juga untuk lens wide angle-nya ini dia sampai 170 derajat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan hasil fotonya itu juga untuk lengkungannya lumayan ya, melengkung banget ya teman ya. Buat kalian yang suka dengan foto panorama, saya sarankan gunakan si kamera B Pro ini teman ya. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk dua LCD screen-nya, dan di sini terdapat dua LCD screen. Untuk bagian depan sini dia berukuran 0,5 inci teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah di sini terdapat untuk fitur jam, baterai, dan juga wifi gitu ya teman-teman. Nah jadi kita bisa lihat di bagian depan sini. Kemudian di bagian belakangnya sini dia terdapat untuk bagian LCD belakangnya ya, yang dimana berukuran 2 inci dan tentunya berfungsi atau mempermudah kita dalam pengambilan sebuah foto maupun sebuah video gitu ya teman ya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Nah selanjutnya di sini juga untuk bagian microphone portnya ya, di bagian samping sini. Nah di sini untuk microphone portnya itu dia bulat seperti ini teman. Nah dia berbentuk bulat seperti ini, dan juga untuk ukurannya ini 2,5 mm ya untuk bagian microphone portnya, dan berfungsi untuk eksternal microphone, dan tentunya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Seperti itu ya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Di sini untuk HDMI ini jarang banget untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat untuk bagian USB-nya, USB port. Nah di sini dia berguna untuk kita gunakan untuk mencarger si baterainya teman. Nah, jadi dengan cara kita colokin ini sama persis seperti menggunakan di HP Android pada umumnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat untuk microSD card gini ya. Nah, jadi teman di sini untuk bagian microSD card ini adalah untuk kartu memorinya teman. Teman-teman bisa masukkan saja langsung ke bagian sini seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol-tombolnya. Yang pertama di sini terdapat tombol power on off gini ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan si B Pro-nya. Jadi teman-teman bisa tekan di bagian sini. Kemudian di sini terdapat juga untuk kontrol wifi-nya ini ya, ada tombol berbentuk simbol wifi. Nah ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan dengan handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu, dan dengan cara seperti itu kita secara langsung bisa mengkoneksikan antara wifi si B Pro ini dengan wifi handphone kita teman. Dan selanjutnya juga di sini terdapat untuk bagian tombol atas bawah sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna untuk memilih menu-menu yang berada di bagian LCD belakang sini teman. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya atau bahan bakar dari si baterai si B Pro ini ya teman ya. Nah jadi dia berukuran dayanya itu sampai 1000 mAh. Nah dimana dengan ukuran 1000 mAh ini dayanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan untuk nama baterai ini adalah Li-ion baterai teman. Nah dimana ini bisa di-charger ulang lagi ketika baterainya sudah mulai agak sedikit drop gitu tentunya ya. Dan memiliki ukuran kotak pipih dan dia lebih kecil dari si kameranya. Dan untuk harga dari satu kamera B Pro ini adalah di 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti kamera B Pro yang satu ini teman ya. Nah jadi kamera yang saya maksud adalah si B Pro ini teman. Nah, jadi si B Pro ini adalah sebuah kamera action. Nah dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman.
Jadi seperti ini jadi dia bentuknya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya. Oke, kemudian di sini untuk si Bipro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brica Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu hasil videonya sangat bagus tentunya. Dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk tricolor, TFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya itu sampai 1000 mAh, dan juga ada untuk namanya itu adalah Lion baterai. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof teman. Nah, dimana kita bisa gunakan untuk casing waterproof ini sendiri menyelam hingga kedalaman 40 meter ke bawah laut tentunya ya di air lah seperti itu. Kemudian ada juga untuk time lapse recording, dan juga ada foto mode burst-nya namanya. Nah, jadi di sini untuk foto mode burst ini dia memiliki fungsi untuk mengambil foto 10 kali sekaligus dalam 1 kali jepretan saja teman. Dan teman tinggal berganti gaya atau pose saja. Nah, juga di sini terdapat untuk kontrol wifi-nya di bagian sini ya, di bagian atas nanti juga bakalan saya jelaskan tentunya. Dan di sini juga dia ada untuk bagian eksternal microphone port-nya ya di bagian sini teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 port, nanti juga bakalan saya jelaskan ya. Dan juga ada dual LCD screen. Nah, jadi di sini ada dua LCD screen depan dan juga bagian belakangnya namanya, depan dan juga di bagian belakangnya. Kemudian ada 4K Ultra HD Improved dan juga terdapat bigger and better-nya juga teman ya. Nah, jadi di sini juga dia memiliki loop record gitu ya teman ya. Nah, dimana kita bisa merekam dengan batas waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Nah, misalnya ada pilihan seperti ini untuk loop recordnya, ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi perekaman batas maksimalnya itu hanya sampai 5 menit saja, waktu yang paling tertinggi teman. Nah, seperti itu ya. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis berhenti sendiri untuk melakukan perekamannya gitu. Tetapi untuk hasil videonya itu sudah langsung masuk ke kartu memorinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga akan saya bahas untuk bagian lensanya ya. Nah, teman, jadi di sini untuk lensanya dia berbentuk bulat seperti ini ya, bulat sempurna seperti ini. Dan juga ada ininya namanya, ada untuk warna hitam seperti ini. Kemudian ketika kita lihat bagian samping dia bakalan sedikit lebih maju atau menonjol seperti ini tentunya ya. Nah, jadi didesain dengan sedemikian rupa juga. Dan di sini juga untuk lens wide angle-nya ini dia sampai 170 derajat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan hasil fotonya itu juga untuk lengkungannya
lumayan ya melengkung banget ya teman ya. Buat kalian yang suka dengan foto panorama, saya sarankan gunakan si kamera B Pro ini teman ya. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk dual LCD screen-nya, dan di sini terdapat dual LCD screen untuk bagian depan sini. Dia berukuran 0,5 inci teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah di sini terdapat untuk fitur jam, baterai, dan juga wifi gitu ya teman-teman. Nah jadi kita bisa lihat di bagian depan sini. Kemudian di bagian belakangnya sini dia terdapat untuk bagian LCD belakangnya ya, yang dimana berukuran 2 inci dan tentunya berfungsi atau mempermudah kita dalam pengambilan sebuah foto maupun sebuah video gitu ya teman ya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Nah selanjutnya di sini juga untuk bagian microphone portnya ya, di bagian samping sini. Nah di sini untuk microphone portnya itu dia bulat seperti ini teman. Nah dia berbentuk bulat seperti ini, dan juga untuk ukurannya ini 2,5 mm ya untuk bagian microphone portnya, dan berfungsi untuk eksternal microphone, dan tentunya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Seperti itu ya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Di sini untuk HDMI ini jarang banget untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat untuk bagian USB-nya, USB port. Nah di sini dia berguna untuk kita gunakan untuk mencarger si baterainya teman. Nah, jadi dengan cara kita colokin ini sama persis seperti menggunakan di HP Android pada umumnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat untuk microSD card gini ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk bagian microSD card ini adalah untuk kartu memorinya teman. Teman-teman bisa masukkan saja langsung ke bagian sini seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol-tombolnya. Untuk yang pertama di sini terdapat tombol power on off gini ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan si B Pro-nya. Jadi teman-teman bisa tekan di bagian sini. Kemudian di sini terdapat juga untuk kontrol WiFi-nya ini ya, ada tombol berbentuk simbol WiFi. Nah ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan dengan handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu, dan dengan cara seperti itu kita secara langsung bisa mengkoneksikan antara WiFi si B Pro ini dengan WiFi handphone kita teman. Dan selanjutnya juga di sini terdapat untuk bagian tombol atas bawah sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna untuk memilih menu-menu yang berada di bagian LCD belakang sini teman. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya atau bahan bakar dari si baterai si B Pro ini ya teman ya. Nah jadi dia berukuran dayanya itu sampai 1000 mAh. Nah dimana dengan ukuran 1000 mAh ini dayanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan untuk nama baterai ini adalah Li-ion baterai teman. Nah dimana ini bisa di-charger ulang lagi ketika baterainya sudah mulai agak sedikit drop gitu tentunya ya. Dan memiliki ukuran kotak pipih dan dia lebih kecil dari si kameranya. Dan untuk harga dari satu kamera B Pro ini adalah di 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti kamera B Pro yang satu ini teman ya. Nah jadi kamera yang saya maksud adalah si B Pro ini teman. Nah, jadi si B Pro ini adalah sebuah kamera action. Nah dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman. Nah, jadi seperti ini, jadi ya dia bentuknya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya.
Oke, kemudian di sini untuk si B Pro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan B Pro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu hasil videonya sangat bagus tentunya, dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk tricolor, TFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya itu sampai 1000 mAh, dan juga ada untuk namanya itu adalah Li-ion baterai. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof teman. Nah, dimana kita bisa gunakan untuk casing waterproof ini sendiri menyelam hingga kedalaman 40 meter ke bawah laut tentunya ya di air lah seperti itu. Kemudian ada juga untuk time lapse recording, dan juga ada foto mode burst-nya namanya. Nah, jadi di sini untuk foto mode burst ini dia memiliki fungsi untuk mengambil foto 10 kali sekaligus dalam 1 kali jepretan saja teman. Dan teman tinggal berganti gaya atau pose saja. Nah, juga di sini terdapat untuk kontrol wifi-nya di bagian sini ya, di bagian atas nanti juga bakalan saya jelaskan tentunya. Dan di sini juga dia ada untuk bagian eksternal microphone port-nya ya di bagian sini teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 port, nanti juga bakalan saya jelaskan ya. Dan juga ada dual LCD screen. Nah, jadi di sini ada dual LCD screen depan dan juga bagian belakangnya namanya, depan dan juga di bagian belakangnya. Kemudian ada 4K Ultra HD Improved dan juga terdapat bigger and better-nya juga teman ya. Nah, jadi di sini juga dia memiliki loop record gitu ya teman ya. Nah, dimana kita bisa merekam dengan batas waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Nah, misalnya ada pilihan seperti ini untuk loop recordnya, ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi perekaman batas maksimalnya itu hanya sampai 5 menit saja, waktu yang paling tertinggi teman. Nah, seperti itu ya. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis berhenti sendiri untuk melakukan perekamannya gitu. Tetapi untuk hasil videonya itu sudah langsung masuk ke kartu memorinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga akan saya bahas untuk bagian lensanya ya. Nah, teman, jadi di sini untuk lensanya dia berbentuk bulat seperti ini ya, bulat sempurna seperti ini, dan juga ada ininya namanya, ada untuk warna hitam seperti ini. Kemudian ketika kita lihat bagian samping dia bakalan sedikit lebih maju atau menonjol seperti ini tentunya ya. Nah, jadi didesain dengan sedemikian rupa juga. Dan di sini juga untuk lens wide angle-nya ini dia sampai 170 derajat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan hasil fotonya itu juga untuk lengkungannya lumayan ya, melengkung banget ya teman ya. Buat kalian yang suka dengan foto panorama, saya sarankan gunakan si kamera B Pro ini teman ya. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk dual LCD screen-nya, dan di sini terdapat dual LCD screen untuk bagian depan sini
dia berukuran 0,5 inci teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah, di sini terdapat untuk fitur jam, baterai, dan juga wifi gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian depan sini. Kemudian di bagian belakangnya sini dia terdapat untuk bagian LCD belakangnya ya, yang dimana berukuran 2 inci dan tentunya berfungsi atau mempermudah kita dalam pengambilan sebuah foto maupun sebuah video gitu ya teman ya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk bagian microphone portnya ya, di bagian samping sini. Nah, di sini untuk microphone portnya itu dia bulat seperti ini teman. Nah, dia berbentuk bulat seperti ini, dan juga untuk ukurannya ini 2,5 mm ya untuk bagian microphone portnya, dan berfungsi untuk eksternal microphone, dan tentunya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Seperti itu ya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Di sini untuk HDMI ini jarang banget untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat untuk bagian USB-nya, USB port. Nah, di sini dia berguna untuk kita gunakan untuk mencarger si baterainya teman. Jadi dengan cara kita colokin ini sama persis seperti menggunakan di HP Android pada umumnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat untuk microSCAR gini ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk bagian microSCAR ini adalah untuk kartu memorinya teman. Teman-teman bisa masukkan saja langsung ke bagian sini seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol-tombolnya. Untuk yang pertama di sini terdapat tombol power on off gini ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan si Bipro-nya. Jadi teman-teman bisa tekan di bagian sini. Kemudian di sini terdapat juga untuk kontrol wifi-nya ini ya, ada tombol berbentuk simbol wifi. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan dengan handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu, dan dengan cara seperti itu kita secara langsung bisa mengkoneksikan antara wifi si Bipro ini dengan wifi handphone kita teman. Dan selanjutnya juga di sini terdapat untuk bagian tombol atas bawah sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna untuk memilih menu-menu yang berada di bagian LCD belakang sini teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya atau bahan bakar dari si baterai si Bipro ini ya teman ya. Nah, jadi dia berukuran dayanya itu sampai 1000 mAh. Nah, dimana dengan ukuran 1000 mAh ini dayanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan untuk nama baterai ini adalah Li-ion baterai teman. Nah, dimana ini bisa di-charger ulang lagi ketika baterainya sudah mulai agak sedikit drop gitu tentunya ya, dan memiliki ukuran kotak pipih dan dia lebih kecil dari si kameranya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti kamera Bipro yang satu ini teman ya. Nah, jadi kamera yang saya maksud adalah si Bipro ini teman. Nah, jadi si Bipro ini adalah sebuah kamera action. Nah, dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman. Nah, jadi seperti ini jadi ya dia bentuknya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya. Oke, kemudian di sini untuk si Bipro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya.
Dan BRICABI Pro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu hasil videonya sangat bagus tentunya, dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk true color, TFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya. Nah, jadi kamera yang saya maksud adalah CB Pro ini teman-teman. Nah, jadi CB Pro ini adalah sebuah kamera action. Nah, dimana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah istilahnya teman ya. Karena kenapa? Karena juga dengan bentuknya yang mini gini ya, minimalis, mudah tentunya dibawa kemana-mana. Karena lihat bentuknya ini, dia tidak lebih dari tangan saya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, jadi ya dia bentuknya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana tentunya. Oke, kemudian di sini untuk si Bipro ini dia juga memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan BRICABI Pro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman ya. Nah, jadi dengan resolusi 4K seperti itu hasil videonya sangat bagus tentunya, dan juga di sini untuk untuk si resolusi 4K ini tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak juga tentunya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, minimal memori yang kalian perlukan itu adalah 64 GB teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga memiliki spesifikasi 16 megapiksel CMOS sensor. Selanjutnya juga terdapat video 4K gitu ya untuk resolusinya. Kemudian terdapat juga untuk true color, TFT LCD. Kemudian di sini untuk bagian wide lens angle-nya ini dia sampai 170 derajat teman untuk lens wide angle-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki sebuah baterai yang dimana dayanya itu sampai 1000 mAh, dan juga ada untuk namanya itu adalah Li-ion baterai. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof teman. Nah, dimana kita bisa gunakan untuk casing waterproof ini sendiri menyelam hingga kedalaman 40 meter ke bawah laut tentunya ya di air lah seperti itu. Kemudian ada juga untuk time lapse recording, dan juga ada foto mode burst-nya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk foto mode burst ini dia memiliki fungsi untuk mengambil foto 10 kali sekaligus dalam 1 kali jepretan saja teman. Dan teman tinggal berganti gaya atau pose saja. Nah, juga di sini terdapat untuk kontrol wifi-nya di bagian sini ya, di bagian atas nanti juga bakalan saya jelaskan tentunya. Dan di sini juga dia ada untuk bagian eksternal microphone port-nya ya di bagian sini teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 port, nanti juga bakalan saya jelaskan ya. Dan juga ada dual LCD screen. Nah, jadi di sini ada dua LCD screen depan dan juga bagian belakangnya teman ya. Depan dan juga di bagian belakangnya.
Kemudian ada 4K Ultra HD Improved dan juga terdapat bigger and better-nya juga teman ya. Nah jadi di sini juga dia memiliki loop record gitu ya teman ya. Nah dimana kita bisa merekam dengan batas waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Nah misalnya ada pilihan seperti ini untuk loop recordnya, ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah jadi perekaman batas maksimalnya itu hanya sampai 5 menit saja, waktu yang paling tertinggi teman. Nah seperti itu ya. Dan ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan otomatis berhenti sendiri untuk melakukan perekamannya gitu. Tetapi untuk hasil videonya itu sudah langsung masuk ke kartu memorinya. Oke. Nah selanjutnya di sini juga akan saya bahas untuk bagian lensanya ya. Nah teman, jadi di sini untuk lensanya dia berbentuk bulat seperti ini ya, bulat sempurna seperti ini, dan juga ada ininya teman ya, ada untuk warna hitam seperti ini. Kemudian ketika kita lihat bagian samping dia bakalan sedikit lebih maju atau menonjol seperti ini tentunya ya. Nah jadi didesain dengan sedemikian rupa juga. Dan di sini juga untuk lens wide angle-nya ini dia sampai 170 derajat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan hasil fotonya itu juga untuk lengkungannya lumayan ya, melengkung banget ya teman ya. Buat kalian yang suka dengan foto panorama, saya sarankan gunakan si kamera B-Pro ini teman ya. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk dual LCD screen-nya. Dan di sini terdapat dual LCD screen untuk bagian depan sini. Dia berukuran 0,5 inci teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah di sini terdapat untuk fitur jam, baterai dan juga wifi gitu ya teman-teman. Nah jadi kita bisa lihat di bagian depan sini. Kemudian di bagian belakangnya sini dia terdapat untuk bagian LCD belakangnya ya, yang dimana berukuran 2 inci dan tentunya berfungsi atau mempermudah kita dalam pengambilan sebuah foto maupun sebuah video gitu teman ya. Jadi seperti itu untuk fungsinya. Nah selanjutnya di sini juga untuk bagian microphone portnya ya, di bagian samping sini. Nah di sini untuk microphone portnya itu dia bulat seperti ini teman. Nah dia berbentuk bulat seperti ini. Dan juga untuk ukurannya ini 2,5 mm ya untuk bagian microphone portnya, dan berfungsi untuk eksternal microphone dan tentunya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Seperti itu ya teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk HDMI-nya. Di sini untuk HDMI ini jarang banget untuk menggunakannya. Kemudian di sini terdapat untuk bagian USB-nya, USB port. Nah di sini dia berguna untuk kita gunakan untuk mencharger si baterainya teman. Jadi dengan cara kita colokin ini sama persis seperti menggunakan di HP Android pada umumnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat untuk microscard gini ya. Nah jadi teman, di sini untuk bagian microscard ini adalah untuk kartu memorinya teman. Teman-teman bisa masukkan saja langsung ke bagian sini seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol-tombolnya. Untuk yang pertama di sini terdapat tombol power on off gini ya, yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan si B-Pro-nya. Jadi teman-teman bisa tekan di bagian sini. Kemudian di sini terdapat juga untuk kontrol wifi-nya ini ya, ada tombol berbentuk simbol wifi. Nah ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan dengan handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B-Pro 5 terlebih dahulu, dan dengan cara seperti itu kita secara langsung bisa mengkoneksikan antara wifi si B-Pro ini dengan wifi handphone kita teman. Dan selanjutnya juga di sini terdapat untuk bagian tombol atas bawah sini. Nah, jadi untuk tombol atas bawah sini dia berguna untuk memilih menu-menu yang berada di bagian LCD belakang sini teman. Nah seperti itu ya.
Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya atau bahan bakar dari si baterai si Bipro ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia berukuran dayanya itu sampai 1000 mAh. Nah, dimana dengan ukuran 1000 mAh ini dayanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan untuk nama baterai ini adalah Li-ion baterai teman-teman. Nah, dimana ini bisa di-charger ulang lagi ketika baterainya sudah mulai agak sedikit drop gitu tentunya ya. Dan memiliki ukuran kotak tipis dan dia lebih kecil dari si kameranya. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti kamera Bipro yang satu ini teman ya. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang si Bipro nya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.